Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan mulai tersentuh ketika kamu merasa malu untuk mendekatinya kembali karena ia selalu menolakmu. Apa yang terjadi ketika kita memaksakan agar mantan kembali kepada kita? Ya, yang terjadi kan dia nolak terus. Kita datang ke rumahnya, dia tolak. Bahkan sekarang sudah tidak bisa sampai ke pintu gerbang rumahnya. Baru masuk ke kampungnya saja, tetangga-tetangganya langsung bilang mantan tidak ada di rumah. Mantan sudah berangkat kerja. Jam berapa Bu pulangnya? Pulangnya bulan depan katanya. Ya, jadi semua tetangganya pun sudah menolak kita. Keluarganya sudah menolak. Bahkan pembantu rumah tangganya pun sudah menolak kita. Semuanya menolak kita. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ya? Ketika mantan betul-betul merasa terganggu dengan kehadiran kita. Ada orang yang kemudian berusaha untuk terus maju. Walaupun berkali-kali mantan menolak, 1000 kali mantan menolak, 1001 kali dia minta untuk kembali. Apakah kemudian kegigihan yang seperti itu membuat mantan yang sudah terlanjur benci ini akan kemudian membuat hatinya terbuka lagi? Jawabannya tidak. Justru kebenciannya semakin besar. Ya, jengkelnya semakin bertambah karena dia merasa terganggu dan merasa malu juga kepada tetangganya. Melihat kita nongol terus, ya, melihat kita selalu di depan rumahnya, melihat kita datang ke tempatnya bekerja, dan seterusnya tadi. Nah, maka sekarang ketika kita mulai merasa malu, ya, jadi aduh kok malu ya kalau ditolak terus, aduh kok malu ya kalau dilihat tetangganya, kita datang terus, bahkan tetangganya pun sudah ikut-ikutan mengusir kita agar jangan datang lagi ke rumah mantan dan seterusnya. Nah, ketika kita tetap memaksa, mantan jadi tambah membenci kita. Tetapi ketika kita mulai merasa malu karena mantan selalu menolak kita, maka disitulah dia akan mulai tersentuh hatinya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ya, mana yang kita pilih sekarang? Mantan jadi tambah membenci kita atau mantan tersentuh hati? Yang paling berpeluang untuk kembali tentu ketika mantan tersentuh hatinya. Kalau dia tambah benci, ya tambah kesal dengan kita, ya dia akan semakin memusuhi kita. Ada saatnya di mana orang harus maju melangkah, ada saatnya orang harus berhenti terlebih dahulu untuk maju 1000 langkah lebih depan. Ya. Kalau kita jalan tuh, kita mau jalan terus repot karena ada lampu merah, ya, ada kendaraan lain, kemudian mungkin juga kita harus berhenti karena kendaraannya terlalu panas dan seterusnya, kan begitu ya. Jadi ada waktunya kita harus maju, begitu lampu merah ya kita harus berhenti.
Ketika ada kendaraan di depan kita, ya kita harus berhenti terlebih dahulu. Ada kendaraan lain yang pengen atau minta jalan, ya karena terburu-buru kita memelankan kendaraan dan seterusnya. Seni hidup itu kan seperti itu. Ya, ada waktunya kita harus melangkah, ada waktunya kita harus berhenti terlebih dahulu. Ketika kita melihat mantan begitu kerasnya menolak kita, itu tanda bahwa kita harus berhenti terlebih dahulu. Kita merasa malu juga kan, kalau kita ditolak terus ya, maka kita berhenti terlebih dahulu ya. Memberikan kesempatan kepada mantan untuk berpikir dengan jernih. Bagaimana sih rasanya kalau tidak ketemu kita, kalau tidak ada kita di sisinya, ya, kalau tidak ada yang telepon dan seterusnya. Ya, mungkin awal-awal dia merasa nyaman, tenang ya, tidak ada gangguan. Tapi itu kan awal. Ya. Seperti halnya orang berangkat dari kampung halamannya untuk merantau. Saya ingat betul tuh bagaimana rasanya 26 tahun yang lalu berangkat dari kampung halaman saya di Bengkulu ya. Kemudian lulus SMA tuh disuruh orang tua saya merantau ke Yogyakarta, sana kuliah yang jauh. Ya. 26 tahun kemudian tidak pulang-pulang ke Bengkulu, menetap di Yogyakarta. Nah, saya ingat betul tuh, rasanya bagaimana, awal tuh semangatnya luar biasa. Jalan 2-3 bulan mulai kangen kepada kampung halaman. Nah, mantan itu juga begitu. Awalnya dia merasa nyaman, merasa tenang, merasa tentram, dan seterusnya. Jalan 2-3 bulan, ya, kita tidak pernah menghubungi dia lagi, kita tidak datang ke rumahnya, dan seterusnya. Dia punya kesempatan untuk berpikir dengan tenang dan jernih, yang membedakan rasa ketika ada kita dan rasa ketika dia sendirian. Ya, maka jika memang dulu mantan pernah mencintai kita, maka dia akan mulai merindukan kita ketika dia tidak pernah melihat kita lagi, muncul di rumahnya, hadir di teleponnya, muncul di media sosialnya, dan seterusnya. Nah, begitu seni di dalam menghadapi perpisahan dengan mantan. Ketika orang tidak menginginkan kita, itu waktunya untuk berhenti terlebih dahulu. Ya, nah, rasa malu itu adalah sesuatu yang sangat baik. Bahkan di dalam sebuah hadis kita diajarkan, al-haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu salah satu cabang dari iman. Ya, jadi rasa malu ketika kita tidak diinginkan, ya, dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang baik. Karena itu, mantan mulai tersentuh rasa kangennya kapan? Ya, ketika kita mulai memberikan jarak dengan dia. Kita tidak memaksa untuk masuk dalam kehidupan dia. Kita memberikan kesempatan kepada dia untuk merasakan perbedaan. Apa rasanya ketika ada kita dengan ketika dia sendirian. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.